Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah menargetkan tahun 2024 Indonesia setidaknya bisa memiliki 25 startup yang berlabel unicorn. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu startup anak bangsa ini berguguran. Lalu apa yang salah dari pengembangan dan tata kelola startup di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia, Edi Danu Saputro. Selamat pagi Pak Edi, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat. Baik, dengan Eva dan Reno di studio, Pak Edi, sejumlah startup di Indonesia ini kompak, nampaknya serempak PHK karyawan. Nah, dari analisa Anda, apa yang sebetulnya terjadi dengan startup di Indonesia? Ya, jadi ini mungkin rentetan peristiwa yang terjadi sejak mungkin awal pandemi ya, di mana investor sudah mulai lebih selektif ya. Itu satu, investor mau lihat siapa yang bisa bertahan di tengah pandemi. Yang kedua, makroekonomi yang terjadi di Amerika, Eropa dan sebagainya, di mana inflasi naik, tingkat suku bunga naik, menyebabkan cost of capital juga lebih mahal. Intinya investor lebih pilih-pilih, lebih selektif untuk menentukan startup mana yang bisa mendapatkan investasi. Akibatnya apa? Ya startup harus menghemat dana yang mereka miliki. Ya dana yang mungkin bisa bertahan 8 bulan, ya harus dipanjangin menjadi mungkin 18 bulan contohnya gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu macam-macam. Ada yang berbentuk menghentikan atau mengurangi dana marketing, bisa juga menunda peluncuran produk atau fitur baru, dan juga bisa PHK. Jadi ini semua langkah-langkah efisiensi, dan kita sebagai investor kita dukung. Karena ini adalah upaya founders untuk supaya perusahaannya bisa tetap survive, dan kita apresiasi itu. Baik, salah satu faktor utamanya adalah pendanaan dari investor ya, yang akhirnya berpengaruh kepada internal. Nah, kalau dari internal sendiri apa masalahnya? Ya mungkin ini ya, ini klasik di dunia startup ya, bahwa startup itu kan memang perusahaan yang masih relatif baru, belum bisa mendapatkan pendanaan atau kredit dari contohnya perbankan gitu ya. Jadi startup itu mengandalkan pada investasi dari investor dalam bentuk penyertaan modal, penerbitan saham baru terus penyertaan modal. Uang tersebut yang digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis. Ya kita istilah di media kan kerennya sebagai bakar-bakar uang gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Jadi secara internal perusahaan startup itu harus melihat, wah saya nggak bisa nih terus-menerus melakukan bakar uang karena investor sudah mulai lebih selektif. Oleh sebab itu saya harus panjangin nafas saya dan saya harus memiliki yang kita sebut sebagai path to profitability. Ujung-ujungnya ya harus mulai menuju kepada profitabilitas. Baik, Pak Edi, kalau menurut Anda kondisi seperti ini, investor yang kemudian mulai secara perlahan tapi pasti lebih selektif begitu ya, ini apakah hanya akan berlangsung karena sebagai impact dari pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 atau kemudian nanti akan kembali normal lagi, membaik lagi seperti semula sebelum pandemi, atau memang akan seterusnya akan seperti ini prediksi Anda? Menurut saya dan menurut kami para investor akan seterusnya seperti ini. Jadi memang pandemi is the trigger, kemudian ditambah lagi dengan berkurangnya likuiditas karena inflasi, tingkat suku bunga naik dan sebagainya. Tapi this will be the new normal seperti ini, di mana investors akan mengharapkan startup mulai profit atau memiliki path to profitability. Kalau istilah kerennya kan winter is coming. Kalau menurut saya winter is already here gitu. Investor sudah mulai semakin menuntut supaya startup tidak terus-menerus rugi dan mulai ada profitability. Ya, Pak Edi, menurut Anda dari para investor ini, dari sudut pandang investor, startup seperti apa yang dipandang layak untuk terus bisa dilakukan penyuntikan dana dan mana yang tidak? Kita kalau dari kacamata investor ya, kita menganalisanya dalam berbagai faktor. Satu adalah sektor mana. Ya, sektor mana misalnya contohnya adalah
tech, ada logistics, e-commerce, health, education, dan sebagainya. Itu kita melihat sektor. Dan menurut kita mungkin ada beberapa sektor yang lebih diminati dibanding yang lain. Faktor kedua adalah tahapan. Tahapannya adalah contohnya early stage, ya startup yang masih pemula, di seed stage atau series A, atau yang di growth stage, yang sudah the series B, series C, dan melalui berbagai tahap fundraising. Kita juga melihat mungkin yang series later stage itu mungkin sudah lebih aman. Resiko untuk tutupnya itu lebih kecil daripada yang early stage. Yang ketiga, ya kita mulai lihat bisnis modelnya startup masing-masing tersebut, gitu ya. Apakah mereka misalnya contoh, apakah mereka bermain B2C, business to consumer, ya, jualan langsung kepada konsumen. Ini pada lazimnya, tanpa berusaha terlalu generalisasi, lazimnya ini memang harus perlu bakar uang, ya, marketing cost-nya tinggi, ya. Atau B2B, menyasar bisnis, ya, menyasar bisnis itu dalam arti ya dia UKM sasarannya. Yang ketiga B2B2C, business to business, terus mencari konsumen, atau sekarang sudah mulai aja juga ada D2C, direct to consumer, ya. Ini beda bisnis model, ya akan beda juga cara marketingnya, cara bakar uangnya, path to profitability-nya, dan sebagainya. Ini dari kacamata investor, ini semua sudah mulai makin kita pelototi. Kalau yang rawan di bidang apa saja, Pak Edi? Rawan, termasuk mem-PHK ya, karena kalau kita lihat beberapa startup sebetulnya trennya bagus, tetapi nampaknya memutuskan juga akhirnya mengikuti untuk mem-PHK karyawan. Apa yang salah? Ya, saya nggak menyebut nama ya, nanti ada yang ngambek gitu kan, tapi secara umum yang rawan sekarang ya memang yang mengandalkan marketing cost tinggi, terutama ya adalah B2C, business to consumer, yang menyasar end consumer langsung, ya. Kenapa? Karena consumer di Indonesia rata-rata itu belum loyal, ya, masih very price sensitive lah, tergiur dengan kenapa pakai ini? Karena ada promo, oh ini ada cashback, oh yang ini ada gratis ini gitu. Giliran udah nggak ada, promonya pindah ke toko sebelah, gitu ya. Nah ini memang potret konsumen digital Indonesia tuh masih very price sensitive, ya. Oleh sebab itu perlu terus dilakukan promo dan bakar uang, kalau nggak mereka ke toko sebelah, ya. Jadi ini menurut saya lebih rawan daripada yang lain. Kalau yang B2B yang menyasar bisnis UKM atau korporasi itu lebih loyal, karena kan mereka nggak serta-merta gampang pindah dari sebuah platform ke platform lainnya hanya karena perbedaan uang yang mungkin nggak terlalu banyak, tapi switching cost-nya mahal. Jadi yang melawan menurut saya adalah yang B2C. Nah tadi sempat disinggung berkali-kali soal bakar uang ya Pak Edi. Nah kenapa mayoritas atau banyak sekali ya startup yang melakukan metode bakar uang? Apakah ini hanya melihat karena faktor masyarakat Indonesia yang suka promo, atau apalagi sebenarnya pertimbangannya yang justru berdampak akhirnya pada memberatkan keuangan mereka? Ya, ini mungkin ada beberapa faktor, tapi di awalnya memang nggak punya pilihan. Sebuah perusahaan yang bermain di tech atau digital, dia memang kan harus marketingnya dalam bentuk di dunia maya gitu kan. Dia nggak punya armada orang yang datengin satu persatu, itu kan terlalu mahal, ya. Jadi everything is through online gitu ya. Yang paling gampang untuk menarik minat orang ya memang adalah promo, diskon dan sebagainya gitu ya. Tapi juga bahwa ini persaingan juga luar biasa kencang ya di B2C itu ya. Karena toko sebelah semua pada melakukan promo, kalau nggak ikut ya nggak akan dipakai gitu. Sedangkan mereka punya komitmen kepada investor, kalau top line-nya, revenue-nya, sales-nya atau usage-nya atau transaksinya itu nggak naik, investor nggak akan invest lagi. Jadi ini agak chicken and egg gitu ya. You need traction to get investors, ya. Dan investors ya memang dia akan melakukan supply uang untuk bakar uang gitu ya. Tapi menurut saya gini, bakar uang itu oke. Menurut saya sebagai investor, menurut saya bakar uang itu oke, karena memang marketing cost ya. Tapi tidak bisa selamanya. Kalau 3 atau 5 tahun pertama menurut saya masih masuk akal lah. Namanya juga perusahaan baru kan harus ada giat marketing untuk mendatangkan customer atau traction atau transaction gitu ya.
Tapi kalau udah tahun ke-5, tahun ke-8, tahun ke-10 masih bakar uang gitu ya. Menurut saya tuh mungkin there's something mungkin fundamentally kurang strong dengan value proposition dari startup tersebut gitu ya. Ya sama kayak kita kalau buka bisnis yang bukan digital ya, kayak kedai kopi aja gitu ya. Kita di awal pasti ada upaya untuk memperkenalkan kedai kopi kita kepada masyarakat gitu. Tapi kan nggak bisa terus menerus gitu kan. Udah 3 tahun, 5 tahun udah terkenal dan segala macam masih melakukan promo, kan menurut saya kapan profitable-nya ya. Jadi ini menurut saya ini tahapan evolusi sebuah startup. Ya, berarti maksimal untuk bakar uang ini 5 tahun tadi ya. Kalau Pak Edi bilang udah masuki di atas itu, sebaiknya sudah jangan bakar-bakar uang lagi, mengadakan promo supaya lebih profit. Pertanyaannya berikutnya Pak Edi, pemerintah Indonesia ini kan tahun 2024 seperti yang di awal sekali saya tadi sampaikan, menargetkan ada setidaknya 25 startup yang berlabel unicorn. Nah, ketika tadi Anda katakan investor saat ini sudah mulai selektif begitu ya dalam memilih startup mana yang akan lebih disuplai dana, disuntik dana. Bukankah ini juga menjadi salah satu potensi untuk menekan atau tidak tercapainya startup di Indonesia berlabel unicorn ini, Pak Edi? Tapi mungkin ini masalah waktu aja ya. Menurut saya koreksi yang sedang terjadi di pasar ini memang ya mungkin in the short term membuat orang resah ya. Tapi in the long run menurut saya ini sesuatu yang positif untuk ekosistem startups dan investasi yaitu venture capital di Indonesia. Kenapa? Karena jujur beberapa tahun terakhir ini valuation agak sedikit inflated ya, agak mahal gitu ya valuation ya. Dengan adanya koreksi ini menurut saya ini valuation lebih masuk ke level yang menurut saya lebih masuk akal. Jadi ini sesuatu yang dalam tanda kutip ya ini wajar terjadi. Kalau kita tarik ke belakang dunia startup di Indonesia kan udah umurnya berapa? 10-12 tahun. Belum terjadi koreksi. Sedangkan di pasar-pasar atau di aset kelas lain, baik itu saham, komoditas, dan lain-lainnya itu rutin terjadi koreksi siklus, harga naik, harga turun dan sebagainya. Ini kan kita belum pernah. Jadi menurut saya it's about time juga gitu bahwa kita ada adjustment lagi dari sisi valuation, tapi in the long run akan lebih sehat. Jadi apakah targetnya akan tercapai? Iya gitu. Mungkin sedikit molor ya nggak apa-apa. Tapi yang penting saya sih kalau penting quality ya, bukan quantity gitu ya. Yang penting kita benar-benar cari unicorn Indonesia itu yang sehat, yang sustainable. Bukan hanya semata apakah itu ada 20, 25, 50 atau seterusnya gitu ya. Kita akan support namanya juga program pemerintah gitu ya. Kita para investor juga akan terus melakukan investasi. Justru menurut saya ini kalau ada koreksi atau downturn seperti ini bagi investor yang punya dana ini kan bagus. Karena valuation-nya sedikit lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi buat yang punya cash ya ini it's a good time to buy gitu, good time to invest. Supaya sifatnya lebih long term begitu ya, dan menelurkan startup yang berlabel unicorn ini memang startup yang berkualitas dan ini bisa sifatnya berjangka panjang. Pak Edi, pertanyaan berikutnya tadi Anda sempat katakan beberapa sektor ya yang menjadi lirikan utama bagi para investor, diantaranya seperti fintech, kemudian health, transportasi mungkin begitu salah satu yang dilirik. Apakah sektor-sektor ini selalu akan menjadi primadona atau nanti akan ada waktunya akan berganti nih, ada pergeseran tersendiri? Oke, jadi sektor mana yang menarik ya buat kita? Kalau kita investor lihat Indonesia itu menarik karena ya tidak hanya karena 270 juta penduduk dan segala macam. Indonesia itu menarik karena problemnya banyak gitu. Problemnya apa Pak? Problem transportasi ada, logistik ada, problem di pertanian banyak problemnya gitu ya. Pendidikan sama gitu, problemnya di Indonesia tuh banyak problem gitu, problem yang perlu dipecahkan. Nah, tapi problem yang dipecahkan ini juga menjadi sebuah peluang ya. The bigger the problem, the bigger the opportunity, begitu kan istilahnya kan begitu. Nah, tapi solusinya buat yang startup ini adalah ada elemen tech-nya, ada inovasinya. Nah, jadi teknologi itu membawa disrupsi ya. Mungkin pertanian yang selama ini mungkin dianggap kurang efisien,
dengan adanya teknologi, ada disrupsi, ada inovasi, menjadikan agritech itu menarik. Gitu. Jadi kalau buat saya sih, the bigger the problem, the bigger the opportunity. Dan selain yang tadi sudah disebut, ya itu termasuk ya agri itu sesuatu yang buat kami menarik karena problemnya besar sekali di Indonesia ya. Tidak hanya pertanian, ada peternakan, ada perikanan dan sebagainya. Baik, Pak Edi, terakhir apa saran Anda kepada startup di Indonesia agar tidak menghadapi senjakala startup? Ya, ya ini kalau dari sisi inovasi silakan teman-teman founders terus berkreasi, berinovasi. Tapi ujung-ujungnya, memang startup itu yang nggak jauh beda dengan perusahaan biasa, yaitu adalah you have to be profitable. Mungkin tidak tahun ketiga, tidak tahun kelima, tidak tahun keenam, tapi ujung-ujungnya harus profitable, ya. Jadi boleh bakar-bakar uang, boleh melakukan marketing, tapi di awal ya beda ya, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, tergantung bisnis masing-masing. Tapi ujung-ujungnya harus profitable karena tidak bisa terus-menerus mengandalkan uang dari investor. Investor akan makin lama dan sudah mulai terjadi akan semakin selektif, ya. Jadi you have to be disciplined dalam arti pengembangan produk, rekrutmen orang, marketing cost dan sebagainya itu harus disiplin supaya uangnya bisa bertahan lebih lama dan menuju profitability. Mudah-mudahan malah nanti bisa IPO di bursa efek ya, dan kita semua happy karena kita kan investors kan ya kita cari cuan gitu ya, dan tapi cari cuannya jangkanya agak panjang ya, bisa 8 tahun lebih gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan investors itu ya kalau perusahaan saya invest ke sebuah startup kan itu bukan perusahaan saya, itu kan uang investor. Jadi itu harus dikembalikan gitu ya. Jadi tolong diingat juga kita will invest, tapi kita harus exit dan kita kembalikan uang kita supaya ekosistemnya lebih sehat. Dan kalau kita ada cuan ya kita akan putar uangnya di tempat lain. Jadi ini perputaran terus terjadi ya. Jadi semangat terus. Baik, startup di Indonesia masih menjanjikan asalkan terus berinovasi, disiplin, dan segera menuju profitable tadi bahasa digunakan oleh Pak Edi. Terima kasih Sekjen Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Edi Danusaputro sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time kali ini. Salam sehat Pak Edi. Terima kasih.